Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayoles. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penilaian akhir semester genap untuk tahun pelajaran 2022 ke atas. Dan mata pelajaran yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Akidah Akhlak kelas 8. Bagi adik-adik jangan khawatir, soal ini sudah diambilkan dari Bank Soal Nasional sehingga keakuratannya bisa terjamin. Baiklah, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Soal nomor 1. Diutusnya para nabi dan rasul kepada umat manusia memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, yaitu A. Untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Oke, jawabannya adalah yang A. Oh ya, mohon maaf kakak ingatkan sekali lagi, bagi yang belum subscribe bisa dilakukan terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video-video lainnya yang kakak upload untuk materi dan pembahasan soal apapun. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pernyataan di bawah ini yang termasuk pengertian Rasul menurut istilah adalah A. Nabi yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, atau yang memiliki sifat namanya tabligh. Itu adalah pengertian dari Rasul. Oke, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di bawah ini nama-nama Rasul yang termasuk ulul azmi adalah A. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, bukan. Nabi Musa, oke. Nabi Ibrahim, Nabi Syekh, bukan. B. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW. Ya, B ini adalah nama dari kumpulan Rasul yang diberi julukan ataupun gelar ulul azmi. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nabi Ibrahim mendapatkan gelar ulul azmi karena perjuangannya dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala mendapat tantangan dari kaumnya sebagaimana berikut ini. A. Diusir oleh lingkungan keluarga. Ya, ini adalah tantangannya, berarti bukan ini jawabannya. Ditinggalkan oleh kaumnya. Oke, ini bukan jawabannya. Dihina. Oke. D. Diusir dari keluarga masyarakatnya sehingga terkurung dalam kobaran api yang panas demi mempertahankan keimanannya kepada Allah. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 5. Pengertian husnudzon menurut istilah adalah A. Bersikap rendah hati. Bukan ya. B. Sikap tolong menolong, bukan. Sikap menerima apa yang dikaruniai, bukan. Sikap berbaik sangka terhadap apa yang terjadi atau dilakukan oleh orang lain. Ya, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 6. Apabila kita sedang menerima cobaan hidup yang sangat berat, kita harus meyakini bahwa di balik musibah pasti ada hikmahnya, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui hal yang terbaik untuk hamba-hambanya. Sikap ini adalah contoh perilaku A. Tawadhu, B. ta'awun, C. tasamu, ataupun D. husnudzon. Ya, jawabannya adalah yang A. Tawadhu. Kita lanjut ke soal nomor 7. Di bawah ini bukan termasuk dampak positif dari perilaku husnudzon adalah A. Semakin jauh hubungan batin antara pelaku dengan pihak lain yang diduga berbuat baik. Ya, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 8. Sikap tawadhu sangat penting dalam pergaulan sesama manusia. Maka Islam memberikan tuntunan kepada umatnya untuk memiliki sifat tawadhu. Adapun lawan dari sifat tawadhu adalah A. Rendah hati, B. takabur, C. qanaah, ataupun D. husnudzon. Ya, jawabannya adalah B. Takabur adalah kebalikan dari sifat tawadhu. Kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan tabel berikut ini 1, 2, 3, dan 4. Ketika bertemu seperti ini, mari kita baca pertanyaannya. Yang menunjukkan dampak positif perilaku tawadhu adalah 1. Akan memiliki kepribadian yang karismatik disegani oleh banyak orang karena kebaikannya. Ya, jawabannya adalah 1. A. Kita lanjut ke soal nomor 10. Tasamuh merupakan salah satu akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh seorang mukmin yang memiliki arti A. Perilaku tidak merasa bangga atas potensi dan prestasi yang telah dicapainya, bukan. B. Sikap saling menghormati dan menghargai serta berlaku lemah lembut kepada orang lain. Oke, jawabannya adalah yang B.
Kita lanjut ke soal nomor 11. Tolong menolong bebas dilakukan dengan siapapun, termasuk non-muslim, selama tidak menyangkut titik-titik. A. Masalah urusan dunia dan akhirat. B. Masalah pekerjaan dunia. C. Masalah ibadah dan muamalah. D. Masalah akidah dan ibadah. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Ahmad sangat berambisi untuk mencapai peringkat pertama di kelasnya. Namun apa yang diharapkannya tidak berhasil karena peringkat pertama diraih oleh temannya. Sehingga ia merasa iri dan kecewa terhadap temannya. Kemudian ia berusaha menghilangkan buku milik temannya itu. Sikap Ahmad tersebut mencerminkan akhlak tercela, yaitu titik-titik. A. Dendam. B. Putus asa ataupun C. Hasad. D. Anainiah. Ya, jawabannya adalah yang C, itu adalah sifat hasad. Kita lanjut ke soal nomor 13. Sifat hasad merupakan salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut merupakan contoh sifat hasad, yaitu titik-titik. A. Merasa tidak suka dengan kekayaan orang lain. Ya, jawabannya adalah yang A. B. Senang terhadap orang yang mempunyai kenikmatan. Ini bukan. Merasa iba, ini bukan. D. Membantu seseorang yang ditimpa musibah, ini juga bukan. Kita lanjut ke soal nomor 14. Berikut ini adalah cara seorang mukmin untuk menghindari perilaku tercela hasad, yaitu titik-titik. A. Memiliki sifat pemaaf kepada orang yang telah berbuat salah. Bukan. B. Bersyukur terhadap nikmat Allah dan memiliki sifat rendah hati. Ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 15. Seseorang akan mudah menghindari perbuatan hasad apabila titik-titik. A. Melatih dirinya dapat menerima kenyataan hidup yang dialaminya. Oke, jawabannya adalah yang A. Soal nomor 16. Iri adalah salah satu bentuk gangguan mental. Dikatakan gangguan mental karena titik-titik. A. Rasa iri tidak dapat dikendalikan. B. Hati orang yang iri senantiasa gelisah jika melihat orang lain mendapat suatu kesenangan. Oke ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 17. Setiap perbuatan buruk pasti berdampak negatif. Adapun di bawah ini yang tidak termasuk dampak perbuatan hasad adalah titik-titik. A. Tercela terhadap pandangan Allah. Ya, ini adalah dampak negatifnya ya. Ini yang tidak atau yang kecuali. Berarti satu bukan. A ini bukan. B. Hasad yang dilakukan terhadap orang akan menimbulkan kerugian. Oke. Pahala amal baik yang telah dilakukannya tidak rusak. Jawabannya adalah yang C, kecuali karena amalnya akan rusak. Kita lanjut ke soal nomor 18. Pernyataan di bawah ini yang merupakan pengertian dendam menurut istilah adalah titik-titik. A. Menyebarkan aib. Bukan. Sikap dan perilaku ingin mencela orang lain yang tak bisa. Bukan. Memecah belah. Bukan. Menyimpan perasaan marah di dalam hati dan punya keinginan untuk membalasnya. Ya, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 19. Sifat dendam merupakan salah satu penyakit hati yang dapat merusak keimanannya. Agar penyakit tersebut hilang dari hati kita, salah satu caranya adalah titik-titik. A. Berlapang dada, berjiwa besar, dan pemaaf. Ya, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 20. Dendam merupakan akhlak tercela yang harus dihindari karena memiliki dampak negatif. Akibat perbuatannya adalah titik-titik. A. Dijauhi orang banyak. B. Suka berburuk sangka. C. Sulit menerima nasihat. Ataupun D. Tidak menghargai orang lain. Ya, jawabannya adalah dijauhi banyak orang. A. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak dan menyaksikan video part pertama soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan soal lainnya, silahkan tulis di kolom komentar serta
bagi adik-adik yang belum subscribe, bisa di-subscribe terlebih dahulu dan di-share ke teman-temannya supaya lebih banyak teman yang mendapatkan manfaat dari video kali ini. Baiklah kakak akhiri akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.